Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Robayan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Salatiga. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah haji dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi siswa yang namanya Pak Guru panggil, jika laki-laki mengucapkan hadir, jika perempuan mengucapkan hadiroh. Paham ya? Ya. Ahmad Mikdad. Baik. Anissa Aulia Az-Zahra. Tin Ihsan. Prasilia Citra Kirana. Said Muafa. Semangat. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, kalian jawabnya yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Paham? Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan mari kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalis kita kepada negeri ini. Silakan para siswa berdiri. Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Ini kan lagu nasional. Sekarang kita murojaah terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita nanti membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dimulai dari ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi Pak Guru menyuruh kalian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Tujuan Pak Guru menyuruh kalian membaca surah dalam Al-Quran, ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kalian sudah belajar Al-Quran dan Pak Guru
sudah mengajari kalian membaca Al-Qur'an. Baik, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang, ada yang masih ingat? Apa? Senangnya berteman atau senangnya bersaudara. Coba, saudara dalam bahasa Arab disebut apa? Davin? Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ada berapa macam ukhuwah? 3, betul. Ya, coba 1 ukhuwah Islamiyah. 2, coba ukhuwah watoniyah. 3, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah ada 3. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama umat watoniyah, ya, persaudaraan sesama warga negara. Yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Baik, anak-anak, gambar apakah ini? Gambar apa? Ka'bah. Oke. Anak-anak, apakah pernah melihat orang melaksanakan ibadah haji? Siapa yang kamu lihat melaksanakan ibadah haji? Siapa? Kakak kamu? Ya, kakaknya pernah naik haji ya berarti ya? Ada yang lain? Coba kamu. Siapa yang pernah kamu lihat melaksanakan ibadah haji? Tetangga kamu berangkat ibadah haji. Baru tahun ini? Ya, bagus. Yang lain? Coba. Siapa? Pak D. Ya, paman berarti ya. Paman kamu berangkat ibadah haji. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ibadah haji dengan benar. Jadi, setelah pelajaran hari ini, diharapkan kalian itu tahu, mengerti, ya, pengertian ibadah haji dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi rukun haji dan wajib haji dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan secara sederhana tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nah, ibadah haji adalah ibadah, ya, yang disengaja. Menurut bahasa, ibadah haji artinya sengaja. Sedangkan menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Adapun hukum ibadah haji yaitu wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya, terutama yaitu syarat mampu secara fisik maupun mampu secara finansial atau keuangan. Kewajiban haji bagi setiap muslim hanya sekali seumur hidup. Sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah haji yang kedua, yang ketiga, berarti ibadah haji yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Yang pertama yang wajib, karena melaksanakan ibadah haji termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang kelima yaitu ibadah haji bagi yang mampu secara fisik maupun mampu secara finansial atau keuangan. Adapun dalil ibadah haji yaitu berada pada Quran surah Ali Imran ayat 97. Pak Guru bacakan terlebih dahulu, nanti baru kalian membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Kalian baca bersama-sama dari ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu
Shadaqallahul, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Adapun syarat haji, syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama, syarat haji yaitu harus Islam. Dua, balik. Ketiga, berakal sehat. Empat, merdeka. Yang kelima, mampu, artinya kuat fisiknya, biayanya mencukupi baik untuk perjalanannya selama ibadah haji maupun keluarganya yang ditinggalkan. Adapun rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Jadi rukun haji ini harus dikerjakan. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Apa saja itu? Satu, yaitu ihram. Ihram yaitu berpakaian berwarna putih, berupa kain putih yang tidak dijahit, serta niat ihram dan haji. Ya. Ya, perhatikan video. Yang pertama untuk dua bagian, yang pertama untuk bagian bawahnya itu dilipat kemudian disisakan meter. Ada kain putih yang tidak berjahit. Ini tidak berjahit ini, Cah. Ini sampingnya ini masih ada benang-benangnya karena ditenun, tidak dijahit. Ya. Nah, cara memakai ihram, ya. Tangan sebelah kiri memegang ujung kain, tangan sebelah kanan ya, memegang kain, ya, sama panjangnya dengan tangan kita. Ya. Kemudian ujung kain ditemukan dengan kain yang lainnya. Masih ada sisa, kita geser ke kanan. Sisanya ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini seperti sarung. Jadi ketika sudah seperti ini, kita tinggal melipatnya seperti sarung. Nah, kemudian kita lipat lagi sampai menutup auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki itu mulai pusar sampai lutut. Ya. Kain ihram itu harus berada di atas mata kaki. Ya. Jangan sampai ke bawah. Ya. Di atas mata kaki, di bawah lutut. Jadi dengan cara begini, auratnya laki-laki sudah tertutup. Ya. Ini tertutup. Ya, seperti sarung. Sedangkan yang atas, cara memakainya seperti ini. Kita bentangkan dulu kainnya. Seperti dibuat selimut. Nah, harus sama panjang. Ya. Kemudian yang sebelah kiri kita kebelakangkan. Dimasukkan ke dalam lipatan belakang, ya, supaya kuat. Nah, ya. Kalau kita tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, ya, pundak kiri harus mengarah ke Hajar Aswad, sedangkan pundak kanan dibuka. Nah, seperti ini, ya. Jadi misalkan Ka'bahnya di tengah sini, berarti kita menghadapnya seperti ini. Tangan kiri
menghadap ke Ka'bah atau Hajar Aswad yang sebelah kanan terbuka. Kalau mau sholat maka ditutup. Ya. Boleh seperti ini, dimasukkan ke sini. Ya. Boleh juga dengan cara kain sebelah kanan ini dimasukkan ke dalam, baru diikatkan ke belakang. Jadi begini cara sholatnya. Ya. Allahu Akbar. Paham ya? Paham cara melaksanakan ihram? Cara memakai kain ihram, paham ya? Anak-anak tadi sudah paham ya cara memakai kain ihram ya? Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf berarti berhenti, sedangkan menurut istilah wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, memakai kain putih. Waktu pelaksanaan wukuf tidak dibatasi dalam jangka tertentu. Wukuf bahkan dapat dilakukan sekejap dan tetap sah serta mencukupi. Namun secara sunnah wukuf dilakukan sejak tergelincirnya matahari di hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar siddiq di hari nahar yaitu 10 Dzulhijjah. Prinsip utama wukuf adalah kehadiran jamaah haji atau umroh meski sebentar di padang Arafah dalam rentang waktu tersebut dan tidak harus wukuf dari sepanjang waktu tersebut. Jadi wukufnya itu tidak harus mulai matahari tergelincir sampai terbitnya fajar, itu tidak. Ya, yang penting meskipun sebentar, yang penting menetap atau mendatangi di Arafah. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Ya, tawaf ini tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat tawaf yaitu menutup aurat. Tadi auratnya harus tertutup. Walaupun memakai kain ihram, auratnya harus tertutup. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf. Ka'bah tadi pundak kiri harus menghadap ke Ka'bah, ya, harus sejajar dengan Ka'bah. Terus dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang terakhir dilakukan di Masjidil Haram karena Ka'bah itu berada di Masjidil Haram. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat sa'i yaitu sesudah tawaf ifadah, setelah mengelilingi Ka'bah atau tawaf kudum, ya. Mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Berjalan dalam batas atau lingkungan tempat sa'i. Yang kelima, tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram. Bagi laki-laki lebih utama digundul rambutnya. Pernah kalian melihat orang Pak Haji yang gundul? Pernah. Itu karena ketika dia melaksanakan ibadah haji, beliau tahallulnya tidak hanya 3 helai rambut, tapi semua rambutnya dipotong. Ya. 3 helai itu minimal, ya. Dan yang keenam yaitu tertib, yaitu berurutan, maksudnya melaksanakan semua amalan haji secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang E yaitu wajib haji. Kalau tadi rukun haji harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Sekarang wajib haji. Wajib haji adalah perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya, tetapi dalam urusan haji berbeda. Ini perbedaan antara wajib haji dan rukun haji. Kalau rukun haji yaitu sesuatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Sedangkan wajib haji yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya. Karena jika wajib haji ditinggalkan, boleh diganti dengan dam atau membayar denda, yaitu menyembelih kambing atau domba. Yang F
beberapa kewajiban haji yang harus dilaksanakan. 1. Ihram dari mikot, yaitu memakai pakaian ihram tidak berjahit dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4. Melempar jumroh akobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan melemparkan 7 kali tiap jumroh. Tidak boleh dilemparkan langsung semuanya. Jadi 7. Yang keenam yaitu meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Yang G, sunnah haji. 1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas umroh. Yang kedua, membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah ketika dibaca ketika mengelilingi Ka'bah. Ya. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang ketiga, tawaf kudum. Tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah haram. Yang 4, sholat sunnah tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. 5. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. 6. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi ucapan selamat tinggal bagi mereka yang keluar dari Mekah. Yang H, cara mengerjakan haji. Ada 3 cara. Yang 1, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Dan yang ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Nah, sekarang larangan-larangan ketika haji. Larangan-larangan ini ada larangan untuk laki-laki, ada larangan untuk perempuan, dan ada larangan untuk kedua-duanya. Larangan untuk laki-laki. 1. Memakai pakaian yang berjahit. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian ihram yang berjahit. Makanya pakaian ihramnya, kain ihramnya tidak berjahit. Ya. Kalau perempuan, Pak, perempuan boleh memakai pakaian ihram yang berjahit. Yang kedua, larangan bagi laki-laki yaitu menutup kepala. Ya. Ketika tawaf tidak boleh pakai peci atau kainnya ditutupkan ke atas kepala, tidak boleh. Ya. Kemudian larangan untuk perempuan memakai tutup wajah, memakai cadar. Ya, kalau di Arab panas, terus perempuan pakai cadar tidak boleh. Ya, harus dilepas. Ya, yang kedua, memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan tidak boleh. Ya. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai minyak. Ya, minyak wangi kecuali yang dipakai sebelum niat ihram. Yang kedua, mencukur rambut atau bulu badan. Ya. Yang ketiga, menikah. Yang keempat, bercampur atau bersetubuh dengan suami istri. Yang terakhir, berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi tidak boleh membunuh binatang. Ya.
Baik anak-anak, tadi adalah hikmah yang kita dapat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, silakan perhatikan video berikut. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil tugas kalian ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata. Nama saya Zahra. Nama saya Dinda. Saya ingin menjelaskan syarat haji, rukun haji, dan wajib haji. Syarat haji ada 4. Nomor 1, beragam Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Rukun haji ada 6. Nomor 1, ihram, memakai kain ihram. Nomor 2, wukuf di Arafah, ialah terdiam di padang Arafah. Nomor 3, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Yang keenam, tahallul artinya menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena sedang ihram. Yang keenam, tertib artinya semua rukun haji dilaksanakan. 2, wajib haji ada 6. Yang ke-1, ihram dari miqat artinya ketentuan waktu dan tempat melakukan ihram. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah, yaitu berhenti atau bermalam sejenak mulai matahari terbenam. Yang ketiga, mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah. Yang keempat, melontar jumrah, yaitu melempar jumrah, ula, wusta, dan aqabah dengan batu kerikil. Yang kelima, meninggalkan larangan haji. Yang keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini, ya, rukun haji itu ada 6.
1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul, dan yang keenam yaitu tertib. Adapun urutan ibadah haji, yang pertama ihram, ya, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, tahallul, berkurban, tawaf ifadah, sa'i, mabit di Mina, dan melempar jumrah. Nah, demikianlah pelajaran yang hari ini kita sampaikan, ya. Untuk minggu ke depan, ya, pelajaran yang akan kita pelajari adalah berkurban, ya. Demikian yang Pak Guru dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.